Setelah aku berhasil meyakinkan ibu majikanku dan membuatnya mau mengulang apa yang pernah terjadi malam itu, dan aku memintanya untuk bergolfria di Hammernya. Setelah ibu majikanku setuju, aku pun diajaknya ke Hammernya. Setelah sampai di dalam Hammer Bu Maimunah, aku mengunci pintu dari dalam, dan aku pastikan tak ada lubang kecil sedikit pun yang terbuka di daun pintu itu. Aku hanya hati-hati takut ada yang mengintip apa yang aku kerjakan saat itu dengan Bu Maimunah. Bu Maimunah melihatku sambil tersenyum manis ketika melihatku yang penuh kewaspadaan. Sekarang Bu Maimunah merasa tenang dan tak merasa takut hubungan kami berdua itu akan bocor. Bu Maimunah mulai membuka seluruh penutup hidangan saat itu, sehingga aku menjadi sangat berselera sekali. Aku pun tidak tinggal diam, segera melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh ibu majikanku itu. Setelah hidangan siap di depan mata, aku tak langsung memakannya. Tapi sebelumnya kita hanya TJR-an saling berhadapan-hadapan. Aku petang TV Bu Maimunah. Aliran keinginan kami berdua pun perlahan tapi pasti mulai menjalar ke seluruh ujung saraf kami. Tatapanku pada Bu Maimunah semakin menambah perasaan cinta kami berdua. Tak aku sangka bahwa aku sama Bu Maimunah saling mencintai dan menyayangi. Cinta sebagai majikan dan pembantu, yang akhirnya juga rasa cinta layaknya seperti suami istri. Bertahun-tahun sudah aku berusaha meluluhkan hati Bu Maimunah, akhirnya membuahkan hasil. Jika bukan karena cinta, takkan mungkin Bu Maimunah mau melakukan ini semua di belakang suaminya. Ku mulai dari kuningnya, Bu Maimunah mulai bergidik, seakan mendapat ketenangan batin dan membuatnya rileks. Bu Maimunah menatap wajahku dengan pandangan cinta dan keinginan yang begitu besar, yang melebur menjadi satu. Tak ada yang dapat mengobati rasa cintanya itu selain menyalurkannya bersamaku. Sayang, hati ibu terasa sesak oleh perasaan cinta sama kamu. Ketika bersamamu, ibu tidak lagi memperdulikan statusku sebagai ibu majikanmu. Saat bersamamu, ibu tak peduli bahwa ibu ini adalah seorang istri dari bapak majikanmu. Sayang, sungguh aku mencintaimu, ucap Bu Maimunah dengan berninar. Bu, aku juga mencintaimu sampai maut memisahkan kita. Bahkan kalaupun aku menikah nanti, aku akan selalu mencintaimu, Bu, dan akan terus-menerus meminta dan memberikan. JTH batin itu jadi. Boleh sekarang aku menghakimi ibu, sahutku. Iya sayang, lakukanlah. Yuk sayang, ucap Bu Maimunah. Mendapat ajakan itu, aku pun tak mau berlama-lama lagi membiarkan itu semua. Bersih dan wanginya Bu Maimunah, putih dan juga kelembutannya membuatku semakin ingin. Dilihat-lihat, Bu Maimunah ini semakin cantik saja. Matanya selalu menatapku dengan sayu, diiringi senyuman manisnya. Aku pun segera memposisikan diri dan dengan penuh kasih sayang Bu Maimunah pun membantuku. Sungguh aku merasakan cinta kasih yang begitu besar dari ibu majikanku itu. Sungguh beda sekali rasanya dibandingkan dengan saat aku dulu melakukannya dengan mantan pacarku. Memang dia lebih muda dari Bu Maimunah, tapi sensasinya saat dengan Bu Maimunah yang lebih tua dariku jauh lebih luar biasa. Sehingga atas apa yang aku lakukan itu membuat Bu Maimunah semakin sering menyebut namaku dan panggilan sayangnya. Senang rasanya mendengar Bu Maimunah seperti itu, sehingga membuatku semakin bersemangat. Nafas Bu Maimunah terasa berat dan tampak mulai berkeringat. Sayang, ibu, cinta kamu, ucapnya. Kubiarkan saja Bu Maimunah mengeluarkan unek-unek di hatinya. Cinta seorang majikan yang takkan pernah membohongi hatinya. 10 menitan berlalu, tanpa instruksi dariku. Bu Maimunah melebarkannya sampai terlihat jelas olehku perbukitan yang begitu istimewa. Membuatku semakin gila dan terkagum-kagum dengannya. Bu, sungguh indah, bisikku. Iya sayang, tapi jangan hanya dikagumi saja. Lekas antarkan ibu ke puncak, Lisa, ucapnya. Aku segera mengambil posisi. Bu Maimunah menggeliat dan penasaran ingin melihatnya. Setelah aku rasa Bu Maimunah siap, aku dengan pelan berusaha melewati pertahanan Bu Maimunah. Aku merasakan sensasi yang benar-benar tak bisa aku katakan dengan kalimat yang sangat tepat untuk menggambarkannya. Sampai-sampai aku memejamkan mataku dan menengadahkan wajahku ke atas karena saking senangnya perasaanku. Aku dan Bu Maimunah terus semakin bersemangat dalam acara bergolf ria itu. Hari itu aku sampai tidak bisa menghitungnya.
berapa kali ibu majikanku itu memperolehnya. Karena kami berdua saat itu tidak pernah merasa lelah untuk mengulangnya terus. Sampai akhirnya kami berdua tertidur dengan pulas. Ketika kami terbangun dari tidur, Bu Maimunah berbisik, "Sayang, jujur ibu baru kali ini merasakan yang luar biasa seperti ini." Sampai-sampai ibu hilang kendali dan menangis. "Kamu hebat sayang. Ibu juga benar-benar luar biasa. Ini bakalan membuat Arif keterusan Bu," sahutku. "Iya sayang, ibu juga sepertinya akan keterusan sama kamu sayang," ucapnya. "Bu," ucapku. "Apa sayangku?" "Suamiku," sahutnya. "Maafkan Arif ya Bu, tadi aku nyebut nama ibu. Tadi aku kelepasan ngomong," ucapku. "Sayang, ibu tak sakit hati kok. Ibu malahan senang mendengarnya," sahutnya. "Bu, aku benar-benar mencintaimu Bu," ucapku. "Ibu sungguh terharu sayang. Ibu percayakan hati Ibu Iming sama kamu. Meskipun kita tidak menikah dan bukan suami istri yang sah, yang penting kamu bisa terus memberikan JTH batin itu dan menghakimi ibu ya sayang," ucapnya. Mendengar Bu Maimunah ngomong seperti itu, aku pun jadi ingin lagi. Hal itu membuat Bu Maimunah tak percaya bahwa aku masih bisa lagi. Setelah tadi sampai sama-sama tertidur, "Bu, lagi yuk, ajakku." "Iya sayang, tapi sebentar ya, ibu minum dulu," sahutnya. Setelah kami berdua minum, tanpa rasa malu dan sungkan lagi, aku dan Bu Maimunah pun kembali bergolf ria. Aku dan Bu Maimunah sudah seperti suami istri saja selama bapak majikanku berada di luar pulau. Keseharianku beres-beres di rumah ibu majikanku itu tak pernah aku lewatkan. Di kamar mandi pun, aku sering mandi berdua dan dilanjutkan dengan bergolf dan biliar. Hingga akhirnya Bu Maimunah positif leukemia akibat perbuatanku itu. Aku dan Bu Maimunah sangat senang dan ternyata suaminya pun juga merasa gembira mendengarnya. Hingga 3 bulan berlalu, suami Bu Maimunah pun pulang ke rumah, datang dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Melihat Bu Maimunah yang sedang leukemia, Pak Yahya begitu perhatian dan benar-benar sangat senang sekali. Tentunya setiap malam mereka melanjutkan hasil kerja kerasku selama 3 bulan. Pak Yahya dan Bu Maimunah sedang bergaul setiap malam, dan aku pun kalau lewat di depan kamar mereka, sering mendengar Pak Yahya yang sedang kesenangan. Aku merasa cemburu dengan itu semuanya, tapi aku mengerti bahwa aku hanyalah suami bayangan Bu Maimunah, sedangkan Bu Maimunah memang milik Pak Yahya. 2 minggu telah berlalu, Pak Yahya pun berangkat lagi keluar pulau. Sekarang katanya akan semakin lama, mungkin 5 bulanan baru bisa pulang. "Arif, bapak titip ibu ya, jaga ibu baik-baik. Jangan terlalu kamu tinggalkan sendirian. Nanti, kalau kantungan ibu sudah 5 bulanan, ibu akan mengambil kutinya sampai demikian. Jaga ibu ya Arif, bapak berangkat dulu," ucapnya. Suami Bu Maimunah pun akhirnya berangkat lagi. Antara sedih dan senang bercampur aduk menjadi satu. Juga rasa bersalahku pada bapak majikanku itu, yang telah membuat Bu Maimunah kini berbadan 2. Untuk demikian pertamaku. Ketika aku sedang merenung itu, Bu Maimunah tiba-tiba datang dari belakangku sambil berkata, "Hei, melamun saja. Kenapa sayang? Kok melamun sil?" Apa yang dilakukan ibu majikanku itu menyadarkanku bahwa aku tak salah, bahwa Bu Maimunah benar-benar mencintaiku dan aku pun mencintainya juga. Walaupun cinta kami berujung pada hubungan yang tak seharusnya terjadi. Aku pun berbalik dan memandangi Bu Maimunah. Terpancar dari sorot matanya bahwa Bu Maimunah sangat mencintaiku. "Bu, ibu gak mengesalkan telah Arif hakimi?" tanyaku. "Kenapa sayang?" "Gak kok, malah ibu senang sekali Kimi telah kamu buat seperti ini," sahut ibu majikanku itu dengan jujur. "Alhamdulillah, kalau begitu, aku senang mendengarnya Bu. Aku hanya takut ibu menyesal atas apa yang sudah kita lakukan di belakang suami ibu," jawabku. "Sayang, ibu senang di usiamu yang masih muda, tapi berpikiran luas. Perasaan ibu sama kamu masih sama seperti yang pernah ibu ungkapkan dulu. Ibu pun tidak hanya sekarang saja hakimin dari kamu, tapi ibu berharap kamu bisa menghakimi ibu untuk kedua kalinya atau 3. Terserah kamu sayang ingin punya demikian berapa dari ibu, hehehe. Ih, kamu tuh bikin gemes tau," kata Bu Maimunah sambil memberikan hadiah di bibirku. "Makasih Bu, ibu telah meyakinkanku, membuatku semangat bahwa aku nggak salah menghakiminya ibu."
Aku sudah tak sabar menunggu kehadiran buah hati kita ke dunia dan menatap kita berdua. Ucapku, iya sayang. Ibu juga sudah gak sabar ingin menimang buah hati pertama kita, sahutnya. Mendengar Bu Maimunah yang sedang hakimi, orang tua dari pihak suaminya atau Bu Maimunah suka datang menginap di rumahnya. Mereka sangat senang karena akan punya cucu. Tentu kalau ada mereka, aku tidak bisa TDR dengan Bu Maimunah. Aku merasa senang karena telah berhasil membuat semua yang datang merasa bahagia. Kalau saja mereka semua tahu yang sebenarnya, bahwa Bu Maimunah hakimi gara-gara aku, pastinya kiamat akan terjadi menimpa keluarga Bu Maimunah. Nasibku pun mungkin takkan seperti sekarang ini. Rahasia tetaplah menjadi rahasia. Biarlah hanya aku dan Bu Maimunah yang tahu. Toh aku pun tidak meninggalkan tanggung jawabku sebagai ayah dari benih yang ada pada Bu Maimunah. Malam itu hujan begitu derasnya, apalagi melihat Bu Maimunah memakai dress, membuatku jadi terpancing. Bu Maimunah tersenyum melihatku dengan tatapan yang penuh harap. Dia sengaja merapatkannya, seakan tidak boleh. Bu Maimunah pura-pura jual mahal, padahal dia juga ingin sekali. Tapi melihat orang tuanya yang masih belum tidur. 30 menit kemudian, akhirnya orang tua Bu Maimunah pun pergi ke kamarnya. Hujan di luar yang bergemuruh, juga udara yang dingin sangat pas untuk menemani. Bu Maimunah biliar di malam itu, tanganku mulai bergerak. Jangan sayang, ucap Bu Maimunah tangannya memegang tanganku. Tentu aku kaget. Kenapa Bu Maimunah melarangku? Gak boleh, Bu. Tanyaku penasaran. Maksudnya ibu itu, jangan di sini sayang. Nanti kalau orang tua ibu tiba-tiba keluar gimana, hayo? Ke kamar saja ya sayang. Biar aman, kata Bu Maimunah seraya tersenyum. Kirain gak boleh lagi setelah ibu dapat JTH beberapa minggu dari suami sah ibu. Kataku lega. Kan biar aman sayang, soalnya kalau di ruang tengah ngeri, sahutnya. Ya sudah, ke kamar Arif saja ya Bu, ajakku. Dak di kamar ibu lagi saja, tanyanya. Pengen suasana yang berbeda saja sayang, bisikku. Iya atuh ayal, ucap Bu Maimunah seraya menarik tanganku. Ku pegang tangan Bu Maimunah yang lembut menuju kamarku. Bu Maimunah menurut saja, karena kami berdua sangat merindukan hal ini akan terus berlanjut. Ku kunci pintu rapat-rapat, juga aku pastikan gorden jendela tak terbuka walau hanya sedikit. Hujan di luar begitu deras disertai angin yang kencang. Aku kemudian berbalik. Ternyata Bu Maimunah masih berdiri di samping bed. Ibu kok gak naik KSL? Kirain sudah duduk Bu, tanyaku. Ibu nungguin kamu sayang. Pengen bareng naiknya, sahutnya. Maafkan Arif ya Bu, kirain ibu sudah duduk. Gara-gara aku peyut ibu jadi besar begini. Maaf ya Bu, ucapku. Yang penting kamu mau bertanggung jawab. Bagi ibu ini, bukan masalah saya. Lagian kita ngelakuinnya pas lagi sadar kok, hehehe, ucapnya. Arif sebenarnya merasa malu, suami ibu yang ngasih materi. Tapi aku malah mengajak istrinya biliar, sampai hakimi begini. Padahal bapak itu nitipin ibu, agar aku menjaga istrinya, ucapku. Sayang, ibu senang kamu masih berpikir positif tentang masa depan ibu juga buah hati kita. Ibu mengerti keadaan kamu sayang, ibu takkan terlalu memaksa kamu untuk ini itu. Yang penting kamu memiliki tanggung jawab juga selalu memandang ke depan. Jangan melihat ke belakang atau ke bawah, tapi lihatlah ke atas. Karena orang yang bersedir pasti menunduk ke bawah bukan ke atas. Sekarang ayo cepat antarkan ibu ke puncak yang paling indah malam ini. Jangan pikirkan yang lain, kamu lebih ibu rindukan daripada suami ibu saya. Karena kamu bisa berkali-kali. Tidak seperti suami ibu Hiyin, ucapnya. Oh Maimunah, kamu memang istriku yang sangat baik. Beruntungnya aku memilikimu sayang, makasih ya sayang. Ucapku seraya menuntunnya ke kasur. Dan selanjutnya aku pun memberikan vitamin untuk jalan buah hatiku yang ada pada ibu majikanku itu. Untungnya sebelum suaminya pulang, aku tidak meninggalkan bekas merah pada Bu Maimunah. Apalagi di saat usia kandungan Bu Maimunah nanti berumur 8 bulanan, suaminya itu baru bisa pulang. Bahagianya aku bisa memberikan vitamin pada Bu Maimunah di saat hakimin muda dan tua. Bu Maimunah berkata, seandainya saja ibu ini tidak mempunyai suami, tentu ibu akan meminta kamu menikahi ibu saya. Iya Bu, dan saya pun pasti dengan senang hati melakukan hal itu semua. Biarpun orang tuaku atau siapapun melarangku, sahutku.
Bu Maimunah menusap kepalaku. Perlakuanku yang sangat istimewa membuat Bu Maimunah terharu dan terkagum-kagum. Bu Maimunah sudah memberikan keleluasaan padaku. Mau bagaimanapun Bu Maimunah oke-oke saja. Kulihat mata Bu Maimunah sampai melihat ke atas dan yang terlihat hanya warna putihnya saja. Ternyata Bu Maimunah pun merasakan hal yang sama denganku. Sensasi yang kami peroleh benar-benar luar biasa. Bu Maimunah pernah bilang bahwa ketika dengan suaminya itu hanya sebagai kewajiban sebagai istri yang harus taat kepada suami. Tapi saat denganku, Bu Maimunah melakukannya dengan penuh rasa cinta. Dan saat denganku itu adalah kebutuhannya yang ingin meraih sensasi yang berbeda. Dan selama hampir 5 bulanan aku dengan Bu Maimunah, Bu Maimunah tak pernah tidak berhasil meraih puncak terindah itu. Berbeda jika dengan suaminya, Bu Maimunah lebih sering tidak memperolehnya karena suaminya itu selalu meninggalkannya. Aku dan Bu Maimunah seakan tenggelam dalam jurang kesenangan dan kebahagiaan yang begitu dalam. Tak mungkin aku melepaskan diri dari kesenangan bersama ibu majikanku yang cantik dan baik hati ini. Meskipun demikian, kami tahu bahwa perbuatan kami berdua ini adalah sebuah kekeliruan. Tetapi kami berdua terlanjur jauh melangkah, jadi ya lanjutkan saja. Begitulah ceritaku dengan ibu majikanku yang baik hati. Sampai si buah hati itu hadir dan sampai kini aku masih tetap berada di rumah itu. Sekian, terima kasih. Tadi malam aku mendapatkan durian runtuh, mendapatkan kesempatan melakukannya dengan Bu Maimunah, ibu majikanku yang sering kecewa dengan suaminya di kegiatan malamnya itu. Aku bangun tidur sekitar jam 5 subuh, sebentar aku duduk di pinggir kasur, mengingat-ingat kenangan indah semalam bersama ibu majikanku, Bu Maimunah. Sungguh aku tak menyangka, aku sudah mengalaminya dengan Bu Maimunah, ibu majikanku sendiri itu. Spray yang acak-acakan, aku bereskan dan kuganti dengan yang baru. Bekas spray yang masih berlumuran air beraroma khas itu, aku lipat dan kubawa ke kamar mandi. Dan kurendam untuk menghilangkan jejaknya. Setelah mandi, seperti biasanya aku beres-beres rumah dan mencuci piring. Ibu Maimunah juga sudah mandi sebelum aku ke kamar mandi. Ibu Maimunah bertingkah seperti biasanya, seolah-olah semalam tak terjadi apa-apa antara aku dengannya. Aku diam, Bu Maimunah pun diam. Lalu datanglah Pak Yahya yang langsung masuk kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Pak Yahya pun keluar, tapi aku dan Bu Maimunah masih saja diam. Aku bingung harus ngomong apa. Ibu majikanku itu pun tak memulainya. Apa Bu Maimunah benar-benar marah? Menyesal? Malu? Semua itu berkecamuk di dalam hatiku. Tiba-tiba Pak Yahya datang menghampiri kami yang sibuk masing-masing. Aku mencuci piring, sedangkan Bu Maimunah memasak untuk makan pagi. Akhirnya suasana yang tegang pun cair kembali. Aku, Pak Yahya dan Bu Maimunah ngobrol bersama di dapur. Sesekali Bu Maimunah melirikku sambil tersenyum dan geleng-geleng kepala karena merasa ada yang lucu, tapi tak dikatakannya. Setelah semuanya matang, kami berkumpul untuk makan pagi. Aku sebenarnya masih penasaran, kenapa tadi aku dan Bu Maimunah sama-sama diam. Lalu, apakah ibu majikanku pun merasakan yang aku rasakan? Ibu majikanku tak seperti biasanya. Dia lebih banyak menunduk ketika bertatapan denganku, tapi tidak dengan Pak Yahya. Selesai makan, Pak Yahya berkata, "Bu, Aris, Bapak rupa mau mengatakan sesuatu. Besok Bapak mau ke Kalteng. Bapak diajak teman ke sana untuk menggali lubang tambang emas. Bapak pun tidak tahu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali pulangnya. Arif, Bapak titip ibu ya." Itulah penjelasan dari Bapak majikanku. "Bapak kok mendadak sih berangkatnya?" tanya Bu Maimunah tanpa kecewa. "Iya, tapi ini kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak, Bu. Yang penting kebutuhan kita semuanya tercukupi dan Bapak pun sehat dan selamat di sana," ucap Pak Yahya. "Berangkatnya berapa orang, Pak?"
Tanya ibu majikanku lagi. 5 orang, Bu. Bapak ke sana pakai jalur laut. Agar lebih murah ongkosnya, ibu baik-baik aja di sini ya. Pasti bapak akan selalu hubungi ibu lewat telepon, sahut Pak Yahya. Mudah-mudahan bisa baik-baik saja dan berhasil, lanjut ibu majikanku. Mau tak mau harus mengizinkan suaminya pergi keluar pulau. Akhirnya pada waktu yang sudah ditentukan, Pak Yahya pun pergi merantau ke Seberang. Biasanya Pak Yahya seminggu sekali pulang, akan tetapi ini akan berbulan-bulan. Aku merasa kehilangan, juga merasa bersalah, karena telah mengambil haknya itu pada ibu majikanku waktu itu. Aku berkata dalam hatiku sambil melihat Pak Yahya pergi. Maafkan aku Pak Yahya, istri bapak telah aku ajak bergolf ria malam itu. Setelah kepergian Pak Yahya, seperti biasa aku sibuk beres-beres di rumah itu, menyapu halaman, potong rumput, menyapu dalam rumah dan lain sebagainya. Sedangkan Bu Maimunah mengajar seperti biasanya pula. Sejak ditinggal Pak Yahya, komunikasi aku dan ibu majikanku sepertinya terasa kurang baik. Ketika kulihat ibu majikanku sedang duduk di ruang tengah, aku pun duduk di depannya. Tingkah Bu Maimunah seperti grogi ketika ada aku di depannya. Kuberanikan memandangi wajah ibu majikanku yang cantik itu. Bu, apakah ibu membenci Arif setelah apa yang terjadi malam itu? Ibu marah sama Arif. Kalau begitu Arif minta maaf, Bu. Dan kalau memang lebih baik saya keluar dari rumah ini, saya akan lakukan itu, Bu. Ucapku memecahkan keheningan yang ada. Arif, ibu tidak marah. Ibu tidak membenci kamu. Ibu cuma malu. Sekarang ibu merasa seperti seorang wanita yang hina karena telah hilaf melakukan itu sama kamu malam itu. Ibu sudah mengkhianati suami, ucap Bu Maimunah dengan tertunduk sebel. Bu, aku juga merasakan hal yang sama seperti ibu. Tapi kita melakukannya itu tan atas dasar suka sama suka, Bu. Kalau ibu seperti ini terus, Arif malahan tampak seperti orang jahat, Bu. Apa Arif juga harus pergi dulu dari rumah agar ibu bisa tanan? Sahutku berusaha memancing. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kamu itu sudah ibu dan bapak anggap putra kami sendiri. Jangan kamu lakukan itu ya, jawab Bu Maimunah. Abisnya ibu tak seperti biasanya. Ibu selalu menunduk dan bersikap dingin. Aku ingin ibu itu ceria seperti dulu lagi, sahutku. Iya Arif, maafkan ibu ya. Sejak kejadian itu, ibu gak bisa tidur sampai subuh. Kenyataan terus, sahut Bu Maimunah mulai berani menatapku. Kenapa Bu memangnya? Apa ibu menyesalinya? Tanyaku penasaran. Entahlah, ibu bingung harus mengatakan apa. Sebelum suami ibu pergi, dia minta JTH ke ibu. Tapi yang ada di pikiran ibu itu kenapa selalu saja ada kamu. Padahal ibu saat itu sedang melakukannya dengan suami ibu. Jelas Bu Maimunah. Bu, jangan ibu pendam terus semua itu, Bu. Hidup ini hanya sekali, Bu. Buatlah menjadi berarti. Aku menyayangi ibu, bukan untuk menyakiti ibu dan membuat ibu menjadi merasa bersalah. Jujur, Bu, tak ada niat dalam hati Arif menghinakan ibu. Percaya sama Arif, Bu. Yang Arif lakukan sama ibu hanya ingin ibu itu merasa bahagia, ucapku. Makasih ya Arif, ibu percaya sama kamu. Kamu memang benar Arif. Sejak kita melakukannya di malam itu, ibu merasa bahagia sekali. Apalagi ketika kamu dengan penuh semangat dan penuh cinta kasih, berusaha keras mengantarkan ibu ke puncak terindah di malam itu, hidup ibu terasa ringan tanpa beban. Kok ibu jadi ngomongin itu sih? Ibu jadi malu, ucap Bu Maimunah dengan senyum malu-malu. Tidak apa-apa, Bu. Arif senang kok ibu terbuka seperti itu sama Arif. Jujur, Bu, ibu waktu itu juga sungguh luar biasa. Ingin rasanya Arif terus menggulangnya sama ibu. Bu, kalau Arif minta lagi, boleh gak? Tanyaku nekat. Bu Maimunah pun menjadi diam 1000 bahasa ketika pertanyaanku itu terucap. Sepertinya tengah ada pergolakan dalam batinnya. Jika dia menuruti keinginanku, hatinya mengatakan itu dosa besar, mampu membuatnya merasa senang dan bahagia. Hati dan pikirannya pun mulai bimbang. Akhirnya dengan sedikit gemetar, Bu Maimunah pun mengangguk kelang dan berkata, boleh Arif, ibu juga menginginkannya. Tapi ibu mohon, jangan sampai ada siapapun yang tahu, kecuali kita berdua ya, pintanya. Jadi boleh Bu, Arif minta lagi, sahutku senang. Iya boleh, karena kamu selalu membuat ibu senang, membuat ibu bahagia dan mengerti keadaan ibu.
Untuk itulah ibu mencoba membuka hati, bahwa ibu membolehkan kamu melakukan yang kamu suka kepada ibu. Sahutnya dengan pandangan mata yang berbinar. Lalu aku pun bangkit dan langsung memberikan sesuatu ke kening ibu majikanku itu. Ini sebagai tanda cinta kasihku pada ibu, ucapku lirih. Ibu saat ini kok bahagia sekali ya, kayak lagi dilamar kembali, hei hei, sahutnya. Ibu makin cantik aja. Arif sepertinya jatuh cinta sama ibu, rayuku. Kamu belum tahu ya, cinta ibu sama kamu lebih besar loh, sahutnya. Masak sih bu, boleh Arif buktikan. Tapi janji ibu gak akan marah kamu, tanyaku. Boleh, buktikan saja, ucapnya dengan semangat sekali. Tanpa pikir panjang, aku pun segera berbuat sesuka hatiku pada ibu majikanku itu. Dan ternyata ibu Maimunah pun menyambut dan memberi balasannya dengan penuh kasih dan sayang. Bu Maimunah sampai memejamkan matanya. Jelas sekali-kali saat itu ibu majikanku itu juga sudah rindu dengan apa yang pernah kami berdua lakukan di malam itu. Gimana sayang, percayakan sama ibu sekarang? Tanya Bu Maimunah. Iya bu, Arif percaya. Ternyata rasa cinta ibu sama Arif begitu besar, sahutku. Ibu juga percaya sama kamu Arif sayang. Kamu telah dengan sukarela mau melakukan apa yang suami ibu sendiri tidak pernah mau melakukannya. Ibu juga merasakan hal yang aneh ketika melakukan sama kamu apa yang tidak pernah ibu lakukan sama suami ibu. Anehnya itu seperti ada keinginan yang begitu besar dalam diri ibu yang ingin lepas Arif. Ucap Bu Maimunah berusaha jujur. Makanya bu, nanti kita harus melepaskannya bersama-sama ya. Jangan dipendam bu, gak baik buat kesehatan, ucapku. Iya Arif sayang, hihihi, sahut Bu Maimunah seraya memencet hidungku dengan pelan. Sungguh suasana siang itu begitu romantis sekali. Perasaanku senang sekali siang ini, karena ibu majikanku itu mengizinkanku untuk melakukannya lagi dengannya. Memang baik sekali Bu Maimunah ini. Bu, ucapku. Iya sayang, ada apa? Tanyanya. Maaf ya bu, kalau Arif lagi melakukannya sama ibu. Arif suka ngomong kasar bahasanya. Arif tidak ada maksud menghinakan ibu. Ketika nyebutinnya Arif merasa plong low bu. Dan Arif juga akan tetap menghormati ibu. Bukan hanya sekadar pelampiasanku. Aku ingin ibu dan aku saling mencintai meskipun tidak mungkin, ucapku panjang lebar. Ibu Maimunah tidak menjawabnya, tetapi dengan perlahan menggenggam tanganku lalu menariknya untuk diarahkan pada daerah yang sangat aku suka. Kamu beneran sayang ibu gak? Bisiknya. Iya bu, aku sayang ibu, sahutku. Kamu mencintai ibu? Lanjutnya. Iya bu, aku mencintaimu bu, ucapku semakin semangat. Sayang, ibu menyayangimu, mencintaimu sejak kamu berhasil membuat ibu kesenangan dan bahagia waktu itu. Arif ibu sudah menganggap kamu sebagai putra kami sejak lama. Tapi sekarang ibu juga menganggap kamu itu sebagai suami ibu. Memang ini tidak seharusnya terjadi. Tapi mau bagaimana lagi, ibu sudah sangat mencintai kamu. Seandainya saja bisa, ibu ingin kamu nikahi ibu Aris. Tapi itu tidak mungkin terjadi, karena ibu sudah punya suami. Bagi ibu itu bukan masalah. Yang penting ibu dan kamu mulai saat ini adalah suami istri. Sayang, ibu sangat mencintaimu Arif, ucap ibu majikanku sampai mata berkaca-kaca saat mengatakannya. Sambil kuberikan tanda kasihku di keningnya, aku pun mengungkapkan perasaanku. Arif juga mencintai ibu. Aku telah dikhianati oleh seorang wanita, dan ibu malah mau menjadi istriku. Walau hanya saat tidak ada suami sah ibu. Sungguh mulia hati ibu. Ibu benar-benar menjaga perasaanku, ucapku. Ibu senang sekali Aris. Perasaan ini seperti yang ibu rasakan saat hari pernikahan ibu dulu. Ibu sungguh bahagia Arif sayang, ucapnya. Bu, ucapku. Apa sayang, sahutnya. Aku ingin punya demikian dari ibu. Boleh gak bu? Tanyaku. Ibu majikanku tampak kaget mendengar permintaanku itu. Ibu majikanku terlihat merenung sejenak, memikirkan segala resikonya. Arif punya demikian itu berat tanggung jawabnya sayang, belum lagi statusnya itu bagaimana? Sahutnya. Bu Arif berjanji pada diri sendiri juga sekarang sama ibu. Arif akan bertanggung jawab jika ibu memberikan demikian itu. Memang prosesnya lama bu, tapi aku berharap ibu percaya bahwa Arif akan bertanggung jawab, jelasku.
Ibu majikanku pun kembali menatapku dalam sekali, seakan menggali isi hatiku, dan didapatkan sebuah cahaya keyakinan dari sorot mataku bahwa aku berkata dengan jujur. "Baiklah sayang, ibu bersedia. Ibu pegang janji kamu. Lagian ibu juga ingin punya," sahutnya. "Makasih Bu, Arif janji akan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana jika bapak tahu ibu Helkimin?" tanyaku. "Nanti ibu akan bilang ke suami ibu bahwa ibu sedang tak KBB pas bapak melakukan sama ibu sebelum keberangkatannya ke Kalteng itu." Sejak suami ibu pergi, ibu sudah tak KBB lagi. Ibu pikir gak bakalan ada ritual lagi. Sekarang ibu baru ingat ada Kanu, suami ibu yang kedua. "Kebetulan saat ini, Bu sebenarnya sedang masa-masa subur Arif," kata ibu majikanku sambil tersenyum. Mendengar ibu majikanku sedang subur, aku jadi semangat ingin menitipkan itu pada ibu majikanku itu. "Bu, ke kamar ibu yuk," usulku. "Sekarang?" tanyanya. "Iya Bu," jawabku. "Ayo, katanya mau memberikan itu sama ibu," ucapnya seraya menarik tanganku. "Ayo Bu," sahutku. Aku dan ibu majikanku pun langsung masuk ke kamar pribadinya. Disinilah aku dan ibu majikanku akan membuktikan cinta kasih kami berdua. Apakah aku akan berhasil membuat Bu Maimunah Helkimim? Dan bagaimana kalau suaminya curiga? Bersambung. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih. Selama 18 tahun, aku bekerja di rumah pasangan suami istri, yang sebut saja namanya Pak Yahya. Bapak majikanku itu berusia 49, dan Bu Maimunah biasa disebut Bu Mai. Usianya masih lumayan muda, 38 tahun. Dalam kisah ini, aku ingin menceritakan hubunganku dengan Bu Maimunah. Bu Maimunah adalah seorang guru. Pertama kali Bu Maimunah menjadi fantasiku ketika waktu itu, tanpa sengaja aku mendengar suara syahdu Bu Maimunah yang tengah berlomba memainkan olahraga golf dengan bapak majikanku. Karena merasa penasaran, aku pun mengintainya dari celah lubang pintu kamarnya. Aku sampai terbelalak melihat apa yang terjadi di depan mataku itu. "Bu," terdengar suara Pak Yahya. "Baru juga 5 menitan Pak, kok sudah selesai? Ibu belum lupa," ucap Bu Maimunah. "Habis mau gimana lagi Bu? Bapak sudah duluan." "Ya sudah bapak capek mau tidur ya Bu," sahut Pak Yahya tanpa peduli dengan istrinya yang masih nanggung. Pak Yahya turun dan lalu tidur membelakangnya. Bu Maimunah melamun meremasi bantalnya sambil melihat ke arahku. Peristiwa itulah yang menjadi awal fantasi ritualku. Sejak saat itu, aku sering ritual sambil menyebut-nyebut namanya. "Oh Bu Maimunah." Yang ada di pikiranku selalu saja Bu Maimunah, ibu majikanku yang cantik, yang sepertinya selalu merasa kecewa dengan suaminya kalau sedang demikian di malam hari. Dan suatu saat nanti, aku ingin sekali bisa mendapatkan kesempatan itu dengan Bu Maimunah. Aku akan berjuang untuk meluluhkan hati Bu Maimunah. 3 tahun sudah berlalu, bayangan Bu Maimunah yang selalu memenuhi pikiranku, dan sekarang keinginanku itu semakin menjadi-jadi. Ingin memperoleh kesempatan menggantikan bapak majikanku menemani Bu Maimunah bermain golf. Aku merasa senang bekerja di keluarga ini karena mereka terlihat selalu tersenyum bahagia, dan mereka semua juga baik dan perhatian padaku. Tapi terkadang, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Maimunah, dan aku sendiri sedang mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikannya itu. Ketika Pak Yahya sedang ada di rumah, aku sering mendengar Pak Yahya bersuara nyaring, tetapi juga syahdu, tak kala suasana rumah sudah malam dan sunyi. Kira-kira jam 10 malam, aku tidak begitu memperdulikan suara itu, karena saking seringnya aku melihat kegiatan mereka berdua itu dari lubang pintu kamarnya. Paling hanya 10 menitan suara itu terdengar, dan selanjutnya akan lenyap, dan kebiasaan bapak majikanku pastinya akan langsung tidur lelap, karena kecapean. Setelah bermain demikian dengan Bu Maimunah, di dapur aku menyeduh teh manis untuk menenangkan pikiranku itu. Setelah menyaksikan apa yang aku lihat itu, biasanya aku membawanya ke kamarku supaya lebih santai meminumnya.
Ketika sedang asik menyeduh teh manis itu, Bu Maimunah datang ke dapur dan agak kaget ketika melihat ada aku di dapur itu. Bu Maimunah saat itu hanya memakai kain sarung yang digunakan untuk menutupi keindahannya. Untuk mengalihkan perhatianku pada penglihatanku yang melihatnya dalam keadaan acak-acakan itu, aku pura-pura tak menyadari dan menyapa Bu Maimunah. "Ibu, mau kemana Bu?" tanyaku. "Ke kamar mandi Lis, mau bersih-bersih dulu. Kirain gak ada kamu di dapur, Ibu sampai kaget tadi," sahut Bu Maimunah. "Habis Ibu dari kamar mandi, minum teh dulu Bu ya," tawarku. "Hen, boleh. Lagian Ibu juga belum ngantuk betul ini," sahutnya seraya Bu Maimunah melangkah pergi ke kamar mandi. Dan ketika beliau ada di kamar mandi itu, aku mendengar dengan jelas suara demikian dari Bu Maimunah yang begitu merdu. "Mungkin Ibu sedang membersihkan bekasnya dan mencuci mukanya." Tak lama berselang, datanglah Bu Maimunah yang keluar dari kamar mandi, lalu duduk di kursi di depanku di meja makan yang ada di dapur itu. Aku sediakan secangkir teh manis hangat untuk Bu Maimunah. "Makasih Rif, kamu itu pandai banget ngambil hati Ibu. Teh manis buatan kamu memang pak," ucapnya. "Gak kemanisan kan Bu? Kalau kurang manis lihat aku saja Bu, hehe," ucapku ingin mencoba mengajaknya bercanda. "Dasar kamu ya, malam-malam sudah gombalin Ibu. Kamu belum ngantuk Rif?" tanya Bu Maimunah sepertinya masih ingin berlama-lama ngobrol denganku. "Belum Bu, tadi Arif merasa haus makanya ke dapur bikin teh manis." "Maaf Bu, sebelumnya Arif minta maaf. Ada yang ingin Arif tanyakan sama Ibu," ucapku sudah agak nekat. "Mau nanya apa Rif?" tanya Bu Maimunah seraya memandangiku. "Kan, sudah lama sebenarnya Arif memperhatikan Ibu. Sepertinya ada beban berat yang Ibu pendam selama ini. Ibu jangan malu untuk ceritakan unek-unek Ibu. Arif pasti mendengarkan keluh kesah Ibu," ucapku nekat. "Itulah Rif, seperti yang barusan kamu katakan, Ibu jujur merasa malu mengatakannya. Entah Ibu harus bagaimana dan dari mana mengatakannya," ucapnya seraya menarik nafasnya. Aku pun berusaha menguatkan mentalnya agar Bu Maimunah mau mengatakannya. "Bu, percayalah, Arif akan menjaga rahasia Ibu itu, asalkan Ibu percaya sama Arif. Aku ingin Ibu membagi perasaan Ibu itu kepadaku Bu, karena Arif selama ini sudah diperhatikan oleh Ibu dan Bapak." Ucapku sudah agak lupa kalau aku ini hanyalah seorang pembantu. Mata Bu Maimunah kemudian mulai berkaca-kaca lalu menangis. Suara tangisannya itu agak ditahannya agar tidak terdengar Pak Yahya. Sekitar 3 menit, Bu Maimunah menumpahkan tangisannya. Lalu beliau menenangkan diri dan mulai ingin berbagi rasa denganku. "Rif, Ibu selama ini memang punya rahasia yang Ibu pendam. Bahkan suami Ibu sendiri pun tidak mengetahuinya. Bertahun-tahun sejak Ibu menikah, Ibu belum pernah merasakan kebahagiaan yang maksimal ketika bergolf dengan suami Ibu. Batin Ibu terasa sangat tersiksa menahan beban batin yang Ibu pendam bertahun-tahun. Tapi Ibu selama ini selalu berusaha menampakkan ekspresi bahagia karena Ibu tak ingin membuat suami Ibu kecewa. Akhirnya Ibu lega sekarang Rif. Perasaan Ibu yang memendam beban batin itu sekarang sedikit terobati dengan bercerita sama kamu. Makasih ya Rif. Ibu merasa beruntung ada kamu di rumah ini," jelas Bu Maimunah. "Iya Bu, Arif juga sangat senang bekerja di sini Bu. Arif senang Ibu mempercayai Arif Bu. Nanti kapan-kapan kita curhat lagi ya Bu. Makasih Ibu sudah mengeluarkan unek-uneknya. Arif akan berusaha agar setelah ini Ibu akan lebih merasa tenang dan bahagia," sahutku semakin berani. "Ya sudah, makasih ya Rif, sudah mau mendengarkan curhatan Ibu malam ini. Ibu mau ke kamar dulu, nanti Bapak nyari Ibu. Walaupun Bapak tak mungkin minta ditemani bergolf lagi," ucapnya disertai senyuman yang penuh arti. Bu Maimunah bangkit berdiri dari kursinya. Aku pun berdiri dan dengan nekat kupeyuku Bu Maimunah dari depan. Bu Maimunah sedikit terkejut dengan apa yang aku lakukan, tapi beliau juga tak melarangku atau memprotesnya. Malah Bu Maimunah membalasnya. Sungguh aku merasakan kenyamanan malam itu bersama Bu Maimunah ini. Kami saling berpandangan dan entah siapa yang memulai, aku dan Bu Maimunah. Tahu-tahu sudah saling memberi. Seketika itu aku merasa keinginanku yang terpendam selama ini mengalir deras merambat ke seluruh jiwaku. Aku terus membalas apa yang Bu Maimunah lakukan
dan aku rasakan nafas Bu Maimunah. Terasa PMS berhembus menerpa hidungku. Bu Maimunah tak berusaha menghentikannya, sedangkan aku berusaha terus untuk membuat beliau semakin terpancing. Aku ingin sekali diajak golf bersama oleh Bu Maimunah malam ini, tapi aku tak yakin Bu Maimunah mau. Entahlah, apakah Bu Maimunah saat itu sadar atau tidak dengan apa yang kami lakukan di dapur itu. Bagaimana jika Pak Yahya bangun? Bisa berantakan rumah tangganya. Aku hentikan semua itu, dan dengan begitu nekatnya, aku pun berkata, "Bu, ke kamar Arif saja yuk." "Tapi Arif, bagaimana jika Pak Yahya bangun?" sahut Bu Maimunah sedikit ragu. "Percayalah Bu, Bapak pasti tak akan bangun, biasanya lelap sekali tidurnya sampai pagi." "Itu yang saya tahu selama ini," ucapku menjelaskan, sekaligus menghilangkan keraguan Bu Maimunah, yang selama ini aku idam-idamkan. Kesempatan ini tidak boleh berlalu begitu saja, pikirku. Akhirnya Bu Maimunah pun bau, kuajak ke kamarku. Seharusnya beliau itu bisa saja menolakku dan pergi meninggalkanku. Sepertinya memang batinnya, seperti padang gurun yang gersang, bertahun-tahun yang merindukan hujan. Akhirnya setelah aku dan Bu Maimunah sudah berada di kamarku, segera aku kunci pintunya. Nampasnya masih terasa berat dan mulai berkeringat, dan terlihat bergetar sebabkan keinginannya yang sempat tertunda dari dapur ke kamarku. Dengan segera aku dan Bu Maimunah kembali memulainya. Segala resiko sudah tidak kami pedulikan, bila mana Pak Yahya terbangun dari tidurnya. Tanpa malu sedikit pun, Bu Maimunah terus membalasku. Aku mulai menghilangkan semua penghalang yang akan mengganggu acara bergolf ria dengan ibu majikanku di malam itu. Aku merasakan sensasi yang luar biasa ketika itu. Tidak hanya aku sendiri, ternyata Bu Maimunah pun merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Ada perasaan yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Bu Maimunah tahu ini sudah tidak benar, tapi di dalam jiwanya yang terdalam sangat menginginkan agar aku malam itu menyirami jiwanya yang begitu kering. Sudah kepalang tanggung, lalu aku demikian. Dan alangkah senangnya hatiku, karena dengan serta-merta Bu Maimunah memberikan peluang itu, dan membuka jalannya seluas-luasnya. Dengan melihat kesempatan itu, aku segera mendekatkan muhluatku ke daerah sumber mata airnya. Bu Maimunah kelihatan SKA kalau saat aku melakukan hal itu. Sebenarnya ingin berteriak, karena merasakan sesuatu yang mungkin belum pernah dia dapat dari suaminya. Tapi sepertinya Bu Maimunah takut kalau sampai terdengar suaminya yang tertidur pulas. Sehingga beliau menutup mulutnya itu dengan tangan kanannya. Aku tak menyangka malam ini diberikan kesempatan itu oleh Bu Maimunah. Tangan ibu tak bisa diam merehmut KSR. Tiba-tiba Bu Maimunah bergerak sedemikian rupa, disertai suara yang ditahannya dengan sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, Bu Maimunah melihatku dengan senyum yang begitu bahagia. Bu Maimunah tersenyum. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku bisa berhasil membuatnya mendapatkan apa yang selama ini tidak didapatkannya dari suaminya. Padahal saat itu belum melalui penyempurnaan, masih baru dengan Mehliweti saja. Bu Maimunah yang merasa senang dan bahagia pun semakin lupa daratan. Sehingga ketika acara bergolf malam itu mendekati fase yang sebenarnya, Bu Maimunah tidak menolakku, malah sebaliknya. Beliau dengan penuh kasih sayang membantuku dan menyambutku dengan penuh semangat. Mungkin saja dia melihat ketulusan dari diriku yang ingin membuatnya bahagia. Apalagi Bu Maimunah memang ingin merasakan apa yang selama ini tidak pernah didapatkan dari suaminya itu dariku. "Arif, ibu bahagia sekali malam ini," bisiknya. Aku tidak begitu mempedulikan kata-katanya itu, karena aku sudah tak sanggup membalas ucapannya itu. Karena pikiranku terfokus pada satu tujuan. Malam itu, aku ingin membuat Bu Maimunah benar-benar merasa bahagia dan akan selalu membutuhkan itu dariku. Sudah 20 menit, aku bersama Bu Maimunah bergolf ria di malam yang syahdu itu di kamarku. Dan tiba-tiba saja Bu Maimunah berbisik dengan lembut, "Arif, ibu sudah dekat." "Aku juga Bu, di mana lepasinnya?" tanyaku. "Di DLX," sahutnya. Setelah mendapatkan izin dari Bu Maimunah itu, aku semakin bersemangat. Tidak berselang lama, aku dan Bu Maimunah berhasil di finish,
dengan perasaan benar-benar senang dan bahagia sekali. Sebenarnya malam itu, aku masih ingin bisa untuk mengulanginya dengan Bu Maimunah. Tapi melihat situasi yang kurang bersahabat, terpaksa keinginan itu pun aku tangguhkan. Bu Maimunah tahu kondisiku saat itu yang masih ingin dengarnya dan menyadarinya, sehingga dia merasa kagum. Meskipun keinginanku masih tinggi malam itu, tetapi aku lebih mementingkan keselamatan rumah tangganya. Bu, malam ini segini saja dulu ya, takut ketahuan bapak. Jika ibu berkenan, bolehkan Arif kapan-kapan menemani ibu lagi bergol, ucapku seraya demikian. Gimana nanti saja, ibu pikir-pikir dulu. Jujur ibu bahagia banget malam ini. Ibu baru malam ini, bisa seperti barusan, ibu ke kamar dulu ya, untung suami ibu gak bangun. Nekat juga kamu. Tapi makasih ya atas kedekatan kamu ini, sahutnya. Ibu gak nyesal kan? Gak marah kan? Tanyaku. Gak Arif, ibu juga seneng kok. Ya sudah ibu pergi dulu ya, ucapnya seraya memberikan hadiah demikian sebagai tanda kasih sayang. Iya bu, hati-hati, sahutku. Iya Arif, sahutnya seraya melangkahkan kakinya keluar dari kamarku dengan wajah yang berseri-seri. Bu Maimunah telah pergi ke kamarnya, menemani Pak Yaya TDL. Sementara, aku hanya bisa berbaring di kasur dan menatap langit-langit kamarku, yang menjadi saksi bisu antara Bu Maimunah dan aku pembantunya. Apakah Bu Maimunah akan memintaku memberikan itu kembali di kesempatan lain? Ataukah Bu Maimunah malahan akan mencari cara mengeluarkanku dari rumahnya itu, karena menyesal telah membohongi suaminya? Bersambung, jangan lupa subscribe.